setengah jam mulai. Tik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kami dengan podcast SMA Negeri 2 Yogyakarta. Saya Pak C. Saya Bu Indi. Saya Bu Mei. Kami bertiga adalah pendatang pertama kali podcast SMA Negeri 2 Yogyakarta. Jadi kalau pertama itu agak wagu-wagu dikit itu nggak apa-apa ya. Iya, mohon dimaklumi karena kami new beginner di dunia podcast. Benar, kita masih belajar. Kita mau jujur nggak? Apa? Tadi syuting yang pertama gagal. Jadi ini tag udah yang ketiga berarti kan? Tadi Ini tag yang ketiga. Nggak Jadi apa. Itu nanti jadi BTS. tadi sebenarnya seru loh tadi yang pertama tadi. Tadi yang pertama seru, lucu gitu ya. Tapi yang ketiga sudah lucunya agak garing. Apalagi yang ketiga. Tapi paling tidak kita punya sebuah keinginan podcast ini bukan pertama dan yang terakhir, tapi pertama terus diikuti oleh podcast-podcast yang lain. Nanti kita akan cerita banyak lah tentang SMA 2 ya, dinamika SMA 2 ada apa kita akan ceritakan kepada masyarakat luas gitu. Tentang judul podcastnya? Oke, judul podcastnya pemirsa bisa mengusulkan apa gitu, nanti hubungi nomor SMA Negeri 2 Jakarta. Ini kayaknya podcast SMA 2 keren kalau namanya ini gitu. Nanti kalau yang terpilih mendapatkan hadiah untuk umroh dalam bentuk brosur. Nanti mendapatkan merchandise ya. Boleh komen di YouTube channelnya SMA Negeri 2 Yogyakarta Official ya. Usul nama podcast untuk SMA Negeri 2. Oke. Betul sekali. Kita terbuka dengan masukan ya. Iya, betul. Tapi ini beneran ya. Kita podcastnya belum punya nama sampai menit ini ya. Betul. Tadi kita sempat ngobrol apa ya podcastnya ya, tapi kok nggak nemu juga. Belum menemukan. Sepertinya Yang kita butuh ide-ide dari pemirsa semuanya. fresh dan dekat dengan anak-anak mungkin ya, Pak? Iya. Yang pasti agak kekinian gitulah ya. Iya. Oke, kekinian ya. Kekinian ya, karena biasanya kita kalau sosialisasi dengan orang tua itu kan kita ngundang orang tua tuh. Kadang-kadang kita juga pakai Zoom, tapi kayaknya lebih keren kalau kita pakai podcast kayaknya. Semoga pesannya sampai ke Amin. sasarannya, Pak. Amin. Iya, nanti kalaupun nggak sempat pas streaming itu ya diputar ulang. Tadi yang menit kesekian apa ya gitu kan, gampang gitu ya. Benar sekali, benar. Oke, gimana untuk kali ini kita ngobrol apa nih? P5. Kita ngobrol ya, betul. P5. P5. Apa tuh P5? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk lebih detailnya Pak C bisa menyampaikan. Apa itu Selaku P5? apa? Selaku apa? Selaku Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Yogyakarta. Kan gue yang nanya, masa balik ke aku? Kan boleh pertanyaan dibalikkan kepada yang bersangkutan. Ini falsafah Jawa banget ya. Jadi Jawa itu kalau usul macul, kalau tanya suruh jawab. Iya, Ini usul Jawa. mikul. Itu tradisi di SMP Negeri 2 Yogyakarta enggak ya? Tapi gini, tentang P5 ya, tentang P5. Jadi P5 itu merupakan satu representasi dari keinginan kurikulum merdeka sebenarnya. Jadi di kurikulum merdeka itu ada satu program untuk penguatan karakter. Sorry, ketika kita bandingkan dengan kurikulum 13 itu bagus kurikulum 13 dengan karakternya. Tapi kemudian tidak secara tereksplisit menjadi sebuah program. Nah, maka kemudian di kurikulum merdeka ini betul-betul memprogramkan pembentukan karakter. Nah, itulah yang kemudian dinamakan dengan P5 itu. Nah, sehingga ketika saya pernah menghitung jumlah jam pelajaran itu. Ternyata 1/4 dari jumlah jam tatap muka itu harus digunakan untuk proyek. Dan proyek ini tidak boleh ada kaitannya dengan dengan pelajaran. Karena memang betul-betul ini pembentukan karakter dengan kurikulum yang sudah ada gitu. Gitu ceritanya. Sehingga kita betul-betul menekankan karakter tentang ada demokrasi, ada gotong royong, ada banyak lah ya, ada banyak. Yang itu kemudian kita kemas menjadi P5. Itu logika umumnya begitu. Berarti fokus kegiatan dari P5 ini adalah untuk mengembangkan karakter anak, menanamkan, menguatkan, mengembangkan karakter anak ya. Iya, seperti yang sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu ya. Jadi kan ini kita tahun kedua ya, tahun kedua dari kurikulum merdeka. Mungkin Mbak Indi bisa cerita.
tentang apa nih? Tentang apa dulu nih? Kalau cerita Ayo. selama 2 tahun implementasi kurikulum merdeka banyak. Ini tentang apa dulu? Ya udah yang terakhir aja lah, yang terakhir. P5 yang terakhir kemarin kita juga mendapatkan apresiasi dari beberapa surat kabar, Mbak. Oh ya, surat kabar ya? Iya. Oh, iya. Saya mau nyebutin nggak enak. Saya betul. Biasanya kita ngebel wartawan, Mas saya punya program ini mau datang nggak gitu. Kali ini wartawan telepon saya, Pak C, katanya ada program ini, gimana nih gitu. Jadi Oke. keren kita. Ya, SMP 2 keren. Oke. Sebenarnya keren ya. Iya, keren. Gurunya. Iya. Sangat keren. Oke. Jadi kalau P5 terakhir kemarin ya, berarti tentang suara demokrasi. Nah, Suara demokrasi. kita ambil emang isu-isu terhangat. Sempat saya post juga kan di status WhatsApp gitu kan. Biar ya semua tahu ya kegiatan SMP Negeri 2 Yogyakarta apa gitu deh. Beberapa guru memang komen dari sekolah lain ya, bahkan bukan hanya yang selevel SMP tapi juga yang SMA juga kan. Terus wah, kok ini keren ya kegiatannya dan memang kekinian banget sesuai dengan isu terhangat karena memang pelaksanaannya itu kan kemarin Bersamaan dengan untuk yang kelas 7 itu pemilos. Apa itu Mulus? Pemilos itu pemilihan ketua OSIS. Betul. Pemilos. Untuk yang kelas 8 bertepatan dengan 14 Februari kemarin, kita suara demokrasinya pemilu, Pak. pemilu. Spill dong, yang pemilosnya SMP 2 itu seperti apa tuh? Ada sesuatu yang unik nggak? Atau cuma coblosan gitu aja? Oh, tidak. Tentu ada yang berbeda. Di pemilos ini sebelum anak-anak melakukan pemilihannya kita nggak mencoblos, Pak Ci. Kita kekinian dong. Gimana? Kita one click. Wow. Jadi menggunakan Wow. program klik, tidak Wow. mencoblos. Berarti nggak ada perhitungan suara ya? Ada. Disaksikan. Lah kan langsung klik, berarti langsung masuk ke server. Jret. Iya, tapi kan harus di ini kan. Direct ada up. saksi. Iya, betul. Ya, kalau Iya, iya. benar. Artinya tidak ada kesalahan hitungan gitu kan? Oh iya, Insya Allah. Quick count yang real count. Wah. Quick count yang real count Iya, ya. betul. Oke. Jadi kita lebih hebat dari Indonesia. Karena Mungkin Indonesia harus meniru kita. maaf Pak Jokowi. Kalau pemilih Indonesia itu membutuhkan waktu berapa lama untuk mengeluarkan hasil akhirnya? Itu butuh waktu 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan, sekitar 1 bulan. Mohon maaf saya tidak memperhatikan itu ya. Tapi sampai sekarang kan juga belum keluar hasil resmi ya kan. Kalau SMP 2 berapa 1 lama? hari. Satu hari. Tidak sampai 1 hari, hanya beberapa waktu saja. Jadi Bisa langsung di. Iya, jadi siswa memilih pagi, Iya. kemudian Siang hari siang langsung sudah bisa Wah gitu. ditampilkan hasilnya. Keren. SMP 2 keren ya? Keren. Asik. Iya. Ada lagi yang lebih keren. Apa itu? Jadi sebelum pemilihan itu kita ada adu gagasan. Oh iya. Kayak debat gitu? Sebenarnya bukan lebih kayak debat sih, tapi Menyampaikan gagasan. Gagasan yang dimiliki oleh tiga Calon. ya. Iya, tiga Ada calon ketua calon OSIS. ketua OSIS. Masing-masing akan diberikan pertanyaan nanti gagasan apa yang Saling akan- serang gitu nggak? Oh, tidak. Tidak salah saling satu serang. panelis. Wow. Gimana? Kalau menurut ini panelis ya. Iya. Kalau menurut panelis bobot dari anak-anak gimana? 3 kandidat ya? Iya. Bobotnya gimana? Bagus Oh, nggak? Keren, Pak C. Oh ya. Menurut saya ya untuk ukuran usia SMP ketika mereka dihadapkan oleh beberapa pertanyaan, kebetulan panelisnya ada 3. Oke. Itu mereka sudah bisa menjawab sesuai bahkan di luar ekspektasi kami. Oh. Ketika diberikan nantinya akan diadakan program apa atau ada usulan apa terkait program yang sudah dilakukan oleh sekolah dan lain sebagainya, ternyata anak-anak punya inovasi dan itu keren menurut saya pribadi. SMP ya? Iya, SMP. betul, SMP. Sudah bisa mengeluarkan ide ya? Iya. Wow, keren sekali. Berarti ketua OSIS yang terpilih tidak kaleng-kaleng ya. Iya, ini sudah melalui beberapa qualification ya. Wah. Oke, keren. Salut saya. Iya. Iya, kalau saya nggak salut cuma salut sama Ya itu P5 kemarin ya. Oke. Itu yang kelas Kelas 7, tujuh. yang Kalau kelas kelas 8 gimana? 8 Nggak itu kalah keren. kita adakan kunjungan ke DPRD Provinsi DIY. Yang di Malioboro itu? Iya, Oke. bener.
Yang jelas anak diajak ke sana biar lihat representasi dari wakil rakyat yang sudah dipilih dalam Pesta Demokrasi Indonesia begitu. Dan masuk ke ruangannya merasakan duduk di kursi empuknya. Nah, ayo Pak C, Bu Mei. Iya. Pak C, Bu Mei sudah pernah belum ngerasain duduk di kursi empuknya itu? Saya belum pernah, kemana saya nggak diajak. Oke. Sorry. Maaf Pak C, ayo. Aku nggak tertarik. Ya, mereka bahkan diskusi langsung dengan salah satu anggota DPRD. Oh, iya? Oke, betul. Langsung ketemu? Iya, melakukan diskusi langsung, tanya jawab, dan pertanyaannya ya bagus. Spill dong. Ada nggak anak-anak yang pengen jadi anggota dewan? Sepertinya ada, mungkin. Ada ya? Ya, sepertinya. Enggak. Waktu dialog itu? Waktu dialog kemarin, sepertinya ada. Dan selanjutnya anak bukan cuma berkunjung tapi juga ngerasain di lapangannya langsung Pak. Jadi pas pemilu itu gimana sih persiapannya, apalagi itu Pesta Demokrasi Indonesia yang skalanya luar biasa. Jadi mereka mereka berkunjung ke KPU, Bawaslu, dan KPPS terdekat. Bawaslu kota? Iya, Bawaslu kota Yogyakarta. Ya, sampai kita SMA Negeri 2 Yogyakarta ini Pak masuk ke media sosialnya Banwaslu. Wow. Iya, penyambutan yang sangat hangat dari Banwaslu Kota Yogyakarta dan anak-anak sangat antusias melakukan reportase ya. Ya, itu rombongan bareng semua kelas atau kelompok-kelompok gitu? Kalau teknisnya kelompok, kita buat ya? kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka menentukan lokasi yang mau dituju dan pastinya mereka sudah kita bekali dengan ilmu ya, nggak mungkin mereka cuma jalan tik anak kecil jalan gitu kan ke Bawaslu gitu kan, nggak ya. Jadi kita sudah bekali dengan ilmu terlebih dahulu, kemudian kita juga bekali dengan surat tugas. Jadi istilahnya ada resminya gitu. Sebentar, jangan bilang dikit gitu dong. Karena anak SMP itu kalau di luar pakai baju tidak seragam, itu udah dewasa banget loh. Oh, itu pakai seragam. Pakai seragam. Iya, kita tetap menggunakan seragam SMP. Jadi pakai ID card juga. Jadi untuk tanda pengenal. Jadi benar-benar ya walaupun kegiatan luar dan secara langsung mereka terlibat dengan resmi apa ya? Kok jadi bahasanya formalitas, formal ya? Apa ya? Ya resmi. Ya resmi ya. Jadi benar-benar tugas gitu ya. Oke. Kalau respon dari teman-teman di Bawaslu, di KPPS gitu, ada cerita nggak? Kemarin yang di IG itu? Oh iya, Bapak Ibu yang ada di Banwaslu itu senang Bapak. Karena ya ternyata siswa SMP yang notabene baru saja lulus SD, kemudian masuk tingkatan kelas 7, dia di kelas 8 itu, wow, kok bisa ya mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan kemudian pertanyaannya ini tidak yang biasa gitu Pak. Gitu. Jadi iya ternyata Bapak Ibu Banwaslu saja yang dari luar itu memberikan apresiasi yang begitu luar biasa untuk siswa didik kita. Oke, tepuk tangan. Izin tepuk tangan. Oke. Itu cerita P5 yang kemarin ya. Kita kayaknya sekarang mau ngadakan P5 lagi ya. Betul. Karena pemirsa, P5 itu sebuah program yang berkelanjutan. Begitu P5 ini sudah berakhir, maka akan diikuti P5 berikutnya. Begitu terus gitu. Sehingga kalau misalkan kita tidak punya desain yang kreatif, yang bagus, pasti anak-anak akan bosan gitu. Nah maka ciri khasnya SB2 nih, boleh nggak ya dikit dong? Apa nih? Ciri khasnya SB2 itu akan melakukan sesuatu yang baru yang selama ini tidak atau jarang dilakukan oleh sekolah lain bahkan ya. Baik, cerita dikit dong untuk P5 yang berikutnya gimana? P5 kali ini, P5 keempat kita akan P5 mengusung. keempat ini ya? Iya, betul. Jadi kita kemarin di semester 1 sudah 2 kali, kemudian di semester ini juga akan 2 kali. Kemarin sudah 1 kali Suara Demokrasi dan sekarang yang keempat temanya adalah rekayasa dan teknologi untuk kemajuan NKRI. Teknologi? Anak SMP sudah teknologi? Bukan cuma teknologi, rekayasanya juga rekayasa teknologi, betul. Ini rekayasa teknologi ya, bukan rekayasa yang lain ya. Iyalah, ini enggak. Ini enggak di-cut ya. Sensitif nggak Pak?
Mau bilang sensitif, tapi ini udah publis. Oh, nah. Oke. Jadi anggap aja enggak lah ya. Iya. Tapi lepas dari itu, apapun yang kita obrolkan itu niatan kita bagus untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran anak-anak terutama ya. Oh lanjut. Gimana? Baru sampai tema ya tadi, Ah. tema P5 kita kali ini. Dan seperti biasa kita akan laksanakan untuk kelas 7 dan kelas 8 yang saat ini sudah kurikulum merdeka. Hanya saja memang kegiatannya berbeda. Kalau kelas 8 bukan mungkin lagi ya, memang sudah direncanakan pada tanggal 26 Februari besok 26 pembukaan. Februari berarti Senin depan. Betul. Oke. Sementara kalau kelas 7 Kelas 7 tanggal mulainya 2 Mei. iya, tanggal 2 Mei 2000. Sebentar. Boleh suudon nggak? Apa? Diambil tanggal 2 Mei pas ulang tahunnya Bu Mei. Oh, jadi begitu alasannya. Oke. Saya lupa ya. Kok iya ya? Kan namanya Mei ulang tahun bulan Mei dong. Tidak ada sama. Benar. Tapi bukan itu, karena kita menyesuaikan dengan Jadwal kegiatan yang ada di sekolah. Oke. Cerita dikit dong. Mau cerita yang kelas 7 dulu atau kelas 8 dulu? kelas 8, karena yang tinggal dikit lagi. Sebentar lagi menghitung hari. Menghitung hari. Bagus nggak, Mas? Baru mau bergoyang begini, Pak, udah selesai. Enggak, lantai aku nggak bisa Oke. bener. Besok kita buat podcast untuk saya nyanyi. Spesial podcast nyanyi gitu ya. Pemirsa boleh request. Iya. Boleh, tulis di komen. Lagu apa? Lagu Pakai apa? sendiri. Kameramen terus pergi. Oke, gimana? Jadi untuk seperti tadi Pak C bilang, kalau P5 itu kan lebih berorientasi ke penerapan karakter gitu Oke. ya, pengembangan karakter. Dan kali ini untuk dimensi P5 kita kali ini yang akan diangkat adalah bernalar kritis dan juga kreatif. Oke. Bentuknya apa tuh? Bentuknya nanti ada banyak kegiatan, tapi intinya secara tujuan dulu ya, kita sampaikan Oke. tujuannya dulu. Jadi tujuan umumnya yang pertama jelas kita mengenalkan ke anak-anak tentang apa itu rekayasa dan teknologi. Kemudian yang kedua jelas menumbuhkan motivasi atau minat siswa untuk melakukan penelitian di bidang tersebut. Dan yang ketiga nih yang sebagai puncaknya nanti juga kita mengharapkan siswa bisa menghasilkan sebuah karya. Betul sekali. Menghasilkan karya. Iya. Karya dalam rekayasa dan teknologi. Kalau secara usia, mengenalkan Bu Mei itu guru BK. Iya. Jadi sangat kenal dengan perkembangan perkembangan anak-anak gitu. Untuk seusia anak kelas 8, itu sebenarnya sudah siap untuk melakukan rekayasa seperti itu belum tuh? Untuk fenomena saat ini ya Pak, Iya, iya. melihat generasi, kalau kemarin generasi Z, sekarang generasi Alpha. Nah, ini ternyata fenomenanya anak-anak ini lebih kreatif dari gitu? generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, ketika tadi Pak C bertanya kelas 8, nah ini saatnya sekolah kita mendorong anak-anak supaya yaitu mungkin barangkali ketika kegiatan belajar mengajar, anak-anak belum bisa mengekspresikan ide, pikiran atau kreativitas yang selama ini ada di hati dan pikiran mereka. Nah, momen ini sangat tepat Karena waktu untuk pelajaran terikat dengan kurikulum, terikat dengan rumus gitu ya. Betul. Barangkali ada ide-ide kreatif yang dimiliki oleh siswa yang sebenarnya itu ya luar biasa gitu. Oke, kita tunggu besok. Iya. Terus gimana Bu ini? Ya sebenarnya P5 juga terikat kurikulum ya. Hanya saja Kan kurikulum merdeka, kurikulum sendiri. Bukan Ya kurikulum. mungkin lebih ke apa ya, anak diajak untuk mendapatkan pengalaman yang kontekstual begitu sih. Oke. Kalau pembelajaran kan mungkin kita hanya di dalam kelas, walaupun mungkin ada guru-guru kita yang memang sudah aktif, inovatif begitu ya, menyenangkan juga pembelajarannya, anak dibawa keluar. Nah, di sini kita P5 juga mengajak anak untuk lebih mendalami sebagai masyarakat yang suatu saat nanti ke depan mereka tentu jadi anggota masyarakat kan. Mereka harus mulai belajar apa sih yang terjadi di masyarakat itu, permasalahannya apa sih, sehingga mereka bisa menemukan ide-ide kontekstual untuk ya berperan aktif besok suatu saat dia menjadi seorang anggota masyarakat. Dan sekarang mereka menjadi latihannya, ajang belajarnya gitu. Jadi kontekstual, mereka terjun langsung. Saya jadi teringat ketika P5 di awal ya. P5 di awal pas pameran kalau nggak salah ya.
Itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Iya, Tunggal Bhinneka. Ika ya. Saya sempat kaget itu. Kelas 7, betul ya, kelas 7 ya waktu itu ya. Kelas 7 Bhinneka Tunggal Ika, waktu itu ada melukis, kemudian ada kunjungan dan seterusnya gitu. Bayangan saya sering menyebut anak-anak itu anak-anak SD kelas 7. Bayangan saya, kenapa saya sebut itu? Ya masih anak-anak gitu, masih anak-anak. Tapi begitu kita beri kesempatan untuk berkarya, ternyata luar biasa hasilnya. Betul, waktu itu saya ikut bantu setting setting tempat pameran. Saya merinding, ini anak-anak saya sehebat ini kah? Dia bilang gitu. Nah, saya tidak tahu, ini ujian kedua nih. Ini ujian kedua karena ini rekayasa teknologi ya. Betul. Nah, tolong dong cerita bagaimana itu ya, tahapan-tahapan yang akan dilewati dan endingnya mau produknya seperti apa? Oke. Tentunya yang pertama ada kegiatan, ya. Kegiatan apa? Ya, seminar bukan seminar. Seminar bukan seminar. Apa itu? Kenapa itu? Kenapa kok bukan seminar? Karena kalau seminar tuh rasanya kaku aja gitu kan. Kita buat ya yang bukan seminar. Sebentar. besok lihat. Oh ya, gue di podcastin ya besok ya. Oke. Jadi anak Namanya memang bukan seminar gitu? iya. Iya. Wah, keren banget. Saya jadi teringat bukan 4 mata. Sepertinya terinspirasi dari sana ya pemirsa. Oke. Jadi Gimana? intinya nanti anak pertama mereka kan harus menciptakan karya tuh pada akhirnya. Jadi harus tahu dong apa sih rekayasa dan teknologi, Oke. bagaimana caranya mereka sampai harus langkahnya sampai mereka bisa menghasilkan sebuah karya. Karena itu kan tidak boleh sembarangan ya, pasti kita ada pakemnya gitu. Kita undang siapa tuh? Kita mengundang pembina OPSI dari Oke. SMP Negeri 2 Yogyakarta, dan kita mengundang alumni SMP Negeri 2 Yogyakarta yang dulu pernah aktif di OPSI dan menang ya. Oke. Nah, nanti kita akan undang untuk sharing session, jadi ada memberikan ini loh cerita pengalaman, semoga anak termotivasi. Oh, seseru itu ya. Apa tuh opsi? OPSI, apa itu? Olimpiade Penelitian Sains? Indonesia. Coba kita searching dulu. Udah. Ini kelihatan podcast pemula. Kayaknya besok kita perlu deh Pak podcast untuk tim pembina OPSI dan sekaligus Oke. ya komunitas-komunitas yang lain ya ada di SMA benar. Negeri 2 Yogyakarta. Dan kita ada loh perwakilan OPSI dari ya? SMA Negeri 2 Yogyakarta. Betul. Jadi ada dari bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, ada yang dari ilmu sosial, Ini kemanusiaan dan Hah? budaya, sama dari teknologi. Ini berangkat dari ini tuh. Bukan, kalau itu OSN. Ini OSN. Kayaknya OSN. saya negeri dulu banyak banget kegiatannya ya. Wow. Iya, jadi nanti bisa Oke. lebih banyak. Terus setelah bukan seminar terus ngapain? Kemudian siswa kita ajak untuk literasi YouTube, studi literasi YouTube gitu ya. Literasi YouTube tentang contoh-contoh penelitian yang Oke. sudah disajikan oleh OPSI pada tahun 2022 dan termasuk yang mendapatkan gold medal. Jadi memang Oke. mendapat medali emas gitu. Menjadi sumber inspirasi gitu ya. Betul, kita harapkan itu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Oke. Terus setelah literasi YouTube sudah tahu nih. Ini aku tertarik di bidang ini nih gitu. Terus mereka? ada pendampingan coaching dengan guru pendamping Hmm. sesuai dengan keahlian Bapak Ibu guru. Nanti ada beberapa interest ya. Anak-anak nanti diminta untuk memilih Mm-mm. apa yang diinginkan. Barangkali ada yang memilih sosial humaniora, ada yang memilih tentang teknologi dan lain sebagainya. Nanti sudah disesuaikan Oke. dan anak-anak mengikuti pendampingan tersebut. Kemudian Itu sebentar. Sorry, maaf loh ya, sorry. Emang gurunya siap dampingin kayak gitu? Siap dong, Siap. karena kita juga menyediakan coaching buat guru pendamping. Oh gitu, Ya keren dong, banget. Ya dong. Jadi guru pendamping di coaching dulu gitu. Betul. Oh keren. Berarti ini yang ikut program P5 bukan hanya siswanya, gurunya juga. iya, Sepertinya. semua warga sekolah diharapkan mendukung adanya P5 ini, kegiatan P5. Kurikulumnya juga nggak? Iya dong. Bukannya ini malah pembina ya. Ya, Jadi bukan. harusnya malah jadi pengisi narasumbernya. Kalau ini dikat mas. Loh, udah Oke. Oke. Tapi bisa jadi ini karena podcast pertama dari
editor juga tidak bisa melakukan cutting. Karena pertama kali juga ya. Langsung. Ya, kayaknya di bagian ini part ini penting nih, ini Oh. penting nih. Nanti podcast ini akan kita putar 5 tahun lagi, kita ketawa-ketawa gitu. Ya ampun, segitunya kita Ya. dulu ya. Udah jadi profesional ya. Oke. Oke, lanjut. Terus. Oke, nanti puncaknya kita akan ada panen karya baik kelas 7 maupun Oke. kelas 8. Jadi semua kita panen dan kita akan buat pameran. Pameran. Iya, Pameran pamerannya. karya mereka. Betul, Betul. pamerannya pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2024. 31 Mei. Sekaligus merayakan ulang tahunnya Bu Mei. Lagi. Lagi. Yes, bersamaan ya. Jadi meriah ulang tahun saya. Betul. Oke, itu kelas 8 ya? Kalau 8 kelas- dan 7. Untuk panen karyanya 8 Panen dan karyanya 7. 8-7. Kalau kelas 7 diferensiasinya bedanya dengan kelas 8 apa? Kelas 7 ini Bapak. Kalau kelas 8 kan lebih ke menghasilkan karya. Oke. Untuk kelas 7 ini lebih ke penyajian data. Oke. Jadi anak-anak sudah mulai dikenalkan untuk membuat karya tulis. Jadi untuk menangkap fenomena-fenomena yang ada di tidak usah jauh-jauh. Oke. Mungkin di lingkungan terdekat mereka begitu. Tapi mereka melihat rekayasa teknologi ya. Jadi lebih kepada melihat kemudian melakukan analisis terhadap rekayasa itu kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Betul. Iya. Hanya tulisan saja atau Nanti mereka kan ikut pameran tuh. Oke. Kita akan buat mading, kemudian pastinya Oh. ada pamflet juga. Jadi nanti bisa untuk dibawa oleh pengunjung yang hadir dalam pameran seperti itu. Dan sebenarnya di proyek kelas 7 ini juga ada kunjungan industri ke Nissin Biskuit di Semarang, Oh, iya. insya Allah ya. Dan di sana anak akan dikenalkan dengan contoh kontekstual. Lagi-lagi contoh kontekstual ya. Jadi emang anak harus dipaparkan dengan hal-hal nyata yang ada di sekitar mereka. Begitu, bukan hanya semacam teori-teori saja gitu. Jadi benar-benar kontekstual. Kita akan bawa mereka ke Nissin Biskuit melihat bagaimana penerapan rekayasa dan teknologi yang ada di sana. kalau ke sana semua ya? Semua kelas 7. Iya, betul, Oh, satu oke. jenjang. Kapan itu rencana? Mei. Mei lagi. Mei. Wow. Kita sekarang bulan Februari. Iya. Merencanakan di bulan Mei. Betapa hebohnya bulan Mei besok ya. Iya, pria. Namanya May Day. Mayday. Mayday. Enggak, saya membayangkan besok ketika pameran karya gitu ya. Itu kan yang kelas 8 memamerkan karya inovasi-inovasi mereka ya. Kemudian kelas 7 memamerkan madingnya. Itu kan luas banget. Terus kita pakai mana nih? Untuk sementara Ini ini pemirsa. Ini ketika saya tanya ini dia ketawa-ketawa gitu. Saya tidak tahu di balik tertawanya dia ada apa. ada banyak Ada pesan terinspirasi di sini. ya, ada banyak hal yang terjadi di belakang pemirsa dan itu tidak perlu disampaikan di depan. Untuk sementara ini yang jelas Jadi penasaran? oke. Yang jelas sampai detik ini kita idenya masih di lingkup sekolah aja. Oke. Jadi masih kita akan gunakan halaman tengah sekolah, kemudian selasar. Sementara ini sampai di sini. Tak beritahu boleh nggak? Jadi boleh cerita dikit dong. Oh, Nggak apa-apa oke. ya. Kan rapat kita bareng kemarin. Boleh cerita rapat, bukan bocorin. Iya, oke. Bocor kita kasar nggak halus. Kalau bocor halus sudah punya yang lain. Oke. Jadi sebenarnya kemarin kita pengennya ke Taman Pintar sebenarnya. Kita pengen halaman SM2 kan sempit sekali. Nah, kita pengen ada pameran karya di Taman Pintar. Tapi ketika kita hitung harga sewanya sekian, harga partisi sekian. Banyak banget gitu. Terus kita sementara mundur dulu ya. Kita atur untuk saat yang akan datang. Ya, Gitu Pak C, sebenarnya. ketahuan Nggak apa-apa. deh. Bocorin dikit. Padahal tadi saya udah bilang balik layar ya. Pemirsa, tahu nggak tadi ketika sebelum podcast sudah dibilangin, nanti jangan bilang kalau kita mau ke Taman Pintar gitu. Nah, saya nggak tahan mau ngomong gitu. Mas sebenarnya nggak bercerita sama Pak C ya. Gak apa-apa ini. Ya, akhirnya jadi rahasia umum. Tapi nggak sama. Jadi saya umum. Siapa tahu ada pemirsa dari Dari Pak pemirsa Kepala podcast kita.
kepala Taman taman pintar. pintar, terus kemudian, loh Pak C, kenapa nggak bilang ke aku, gratis saja, siap berangkat. Oh, maaf. Ini hanya guruan, tapi kalau serius nggak apa-apa. Ini harapan. Oke. Gitu ya, jadi puncaknya berupa pameran. Kelas 7, kelas 8 bareng. Berapa hari tuh pamerannya? 2 hari. 2 hari. 31 Mei dan 1 Juni. Nah, ini untuk 31 Mei ini untuk khusus sekolah ya, Iya, Bu Indi. Untuk tanggal 1 Juni ini boleh dari masyarakat luar. Nah, rencana kami gitu? mengundang orang tua dan Ya, dari mungkin dinas tamu terkait, undangan. ya, tamu undangan. Itu berarti tanggal 1 hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu. Betul. Berarti anak masuk ke hari Sabtunya ya? Paling nggak untuk Persiapan. jaga Iya. stand dan Ya seterusnya. betul, dan memang kenapa diambil hari Sabtu sih begitu ya, agar dimungkinkan pada hari itu Bapak Ibu orang tua siswa khususnya yang bekerja tidak ya libur seperti itu diharapkan. Oke. Begitu pemirsa untuk P5 yang keempat ya. Memang harapan kami ya dari sekolah, anak-anak itu bisa berekspresi sesuai dengan minat, dengan kompetensi masing-masing, sehingga di dalam pemilihan itu ada 3 ya, saya dengar kemarin ya. Betul. Ada 3 peminatan. Apa aja itu? Yang pertama ada ilmu sosial, kemanusiaan dan kebudayaan, maaf. Kemudian yang kedua ada ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga teknologi. Teknologi ya. Itu milih salah satu. Milih salah satu sesuai minat setelah literasi YouTube. Oke. Karena memang anak-anak SMP itu kan belum explore ya tentang itu ya, sehingga YouTube itu akan memandu saya itu minat di mana sih gitu ya. Betul. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak sama pemirsa nih? Apa harapannya? Harapannya semoga ketika P5 ini yang keempat, rekayasa teknologi untuk kemajuan NKRI, bisa memfasilitasi peserta didik kita dan mereka bisa all out menyampaikan ide kreatif mereka, sehingga barangkali hasil karya mereka ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya, mungkin tidak ini ya Pak, mengecil kemungkinan untuk masyarakat sekitar saja dulu seperti itu. Oke. Saya jadi teringat itu tentang hasil karya anak-anaknya. Saya pernah membawa anak-anak ke Malioboro. Iya. Kemudian anak-anak saya minta untuk berimajinasi. Kamu akan kembangkan Malioboro seperti apa? Yang sebelumnya saya sudah hitungkan itu polusi begini dan seterusnya gitu. Mereka melihat dan saya terjunkan betul mereka ke Malioboro. Terus kemudian mereka pulang dan menyusun rencana pengembangan Malioboro. Itu keren. Dan salah duanya ya yang sekarang dilakukan oleh Pemkot. Satu, merapikan itu pedagang. Trotoar itu dirapikan gitu. Terus yang kedua, ada saat Car Free Day atau apa, dan itu sudah dilakukan semua. Artinya seorang anak kecil itu bisa berimajinasi, dan imajinasi itu sama dengan kebijakan pemerintah. Itu luar biasa itu. Saya jadi deja vu P5 Zero Waste Lifestyle kita. Oke. Itu juga termasuknya terjun ke lapangan, membuat inovasi tentang tata lingkungan yang zero waste. Bukan itu tapi ya? Bukan. Bukan. Tapi yang apa namanya? Yang zero waste itu saya juga sempat kaget itu. Karena ternyata saya tidak nyangka anak-anak itu berani untuk berimajinasi sedemikiannya gitu ya. Saya tidak tahu itu karena gurunya atau karena orang tuanya atau karena Tuhan Yang Maha Esa. Karena semuanya Bapak. Oke. Iya, semuanya. Sehingga saya berharap untuk P5 yang keempat ini betul-betul kami sangat mengharapkan dukungan dari orang tua terkait dengan banyak hal lah ya. Karena memang bagaimanapun dia masih anak-anak ya, mungkin perlu penguatan pada saat dia bosen, kemudian dimotivasi pada saat dia kehilangan ide, dia mungkin orang tua bisa memberikan inspirasi dan seterusnya gitu. Apalagi kan P5 terutama yang kelas 8 itu waktu yang lama ya. Mulai Februari 26 sampai
Mei. 31. Itu waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kita tidak punya energi yang cukup, itu pasti akan jenuh. Betul. Nah, sehingga harapan kami orang tua bisa memberikan dorongan kepada anak-anak untuk tetap bersemangat dalam menjalankan P5 ini. Betul. Oke, gitu. Ya. Oke. Sepertinya cukup untuk new beginner, Pak. Oke, terima kasih pemirsa. Obrolan kita di siang hari ini, siang benar ya? Oke, siang hari ini. Dan ini yang pertama, sekali lagi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan kaidah misalkan ya, kami mohon maaf karena kami jujur belum membidangi lebih dalam tentang podcast. Sehingga kalau ada saran, ada usul, silakan tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.